Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan melakukan servis harian Satria Fu ya. Inilah peralatan yang kita gunakan, yakni ada obeng plus minus, kunci busi, tang. Kemudian kita pakai oli ya. Kemudian ini ada filter oli karena sudah lama nggak ganti oli, terakhir bulan Januari, sudah over ini, makanya kita perlu ganti filter oli. Nah, ini saja peralatan yang kita butuhkan. Langkah pertama ialah buka center leg dengan menggunakan obeng plus ya. Kita buka. Nah, ini yang sudah kita buka, kemudian jangan ditarik dulu ya, sebaiknya kita lepas karburator dulu baru dilepas filter udaranya supaya tidak robek nanti karet manifoldnya. Sebaiknya kita tinggalkan dulu, kita coba lepas businya dulu. Nah, ini tampilan businya yang sudah kita ambil. Ini tampak seperti keborosan ya. Biasanya kalau pembakarannya optimal itu warnanya merah bata. Kalau terlalu putih berarti dia terlalu irit. Kalau terlalu hitam seperti ini banyak jelaga, dia terlalu boros. Langkah selanjutnya kita gunakan sikat kawat ya untuk membersihkan, yang paling bagus ya. Kalau nggak ada ya bisa pakai amplas. Busi yang sudah kita bersihkan tadi kita kembalikan dulu dengan cara kita putar menggunakan tangan dulu supaya nggak selek ya. Kemudian baru kita kencangkan pakai kunci pas ya. Mengapa kok kita kembalikan dulu? Karena ini kan posisinya di atas, nanti kalau ada baut yang masuk ya, jadi malah repot ya. Kita kembalikan dulu, selanjutnya baru kita kerjakan karburasinya. Langkah selanjutnya ialah kita lepaskan karburator dengan menggunakan obeng plus. Kemudian jangan lupa stop kerannya kita tutup dulu biar nanti ketika selangnya ditarik bensinnya nggak tumpah-tumpah ya, karena ini sudah pakai stop keran jadi enak, tinggal putar aja. Ini yang sudah terambil kita lepas, ini menggunakan obeng plus ya biar kita mudah nariknya. Karburasi yang sudah kita lepas tadi kita letakkan perkakasnya pada tepak ini ya, jadi biar tidak ada baut yang terlepas atau hilang ya. Inilah skep dari karbu PWK Kawahara 28 ya. Siap pakainya sudah 5 tahun lebih ya. 5 tahun, ini terakhir beli 2015 ya. Masih lumayan bagus, ada baret sedikit. Inilah karburator yang sudah kita ambil ya. Nanti tinggal kita lepaskan filternya ini ya. Ini menggunakan filter serat kawat baja ya. Mengapa kok pakai? Karena ya ini motor kan dipakai harian, jadi kalau kemasukan kerikil atau pasir nanti malah bahaya ya. Jadi kita cari aman aja, kita pakai filter. Kecuali kalau motor dipakai karapan baru open filter ya. Nah, ini kodenya Kawahara 28482 kodenya. Nah, karburator ini dilengkapi dengan power jet ya, yang katanya sih itu berguna di putaran atas. Jadi ini fungsinya ketika putaran atas bisa lebih los gitu ya. Filter yang sudah kita lepaskan, selanjutnya kita bersihkan dengan cara kita cuci dengan sabun ya, sabun cuci piring itu bagus itu. Hindari menggunakan bensin karena karetnya nanti getas. Inilah karburator yang sudah kita buka, ada apung-apungnya. Ini kalau PWK apung-apungnya bisa disetting ya ketinggiannya ya. Jadi kalau di tipe karburator tertentu di PE contohnya itu ada beberapa yang bisa disetting ketinggiannya dan ada yang tidak bisa disetting. Jadi kalau PWK bisa disetting, tinggal kita gunakan tang untuk kita setting ketinggiannya ya, jadi agar tidak telat nanti bensinnya. Langkah berikutnya ialah menarik pen dari apung-apung karburator. Ini kita tarik pennya.
Kita ambil ini bannya, kemudian kita lepaskan. Nah, ini apung-apungnya. Tuh, ada yang jatuh. Nah, biasanya kalau karbu itu sering banjir, berarti dia itu terlalu rendah ya, ini setelan apung-apungnya terlalu rendah, jadi dia nutupnya itu terlalu lama sehingga karbunya bisa banjir. Atau bisa juga dari jarum apung semacam ini. Nah, ini jarum apungnya masih bagus ya, ujungnya karetnya ini kalau ada yang tergores ataupun membekas goresan, itu biasanya menyebabkan karburasi itu banjir. Meskipun setelan dari apung-apung itu sudah kita buat tinggi ya, jadi dia bisa nutup lebih cepat, tapi tetap banjir. Biasanya disebabkan karena jarum apungnya ini ujungnya ini sudah tergores. Ini kan terbuat dari karet ya ujungnya. Selanjutnya kita lepaskan pilot jet dan main jetnya. Kalau pilot jetnya kita gunakan obeng pin ya, karena dia letaknya di dalam. Kalau untuk main jetnya kita bisa pakai kunci ring 10 dan ring 8. Nah, ini di pilot jetnya ya, kita ambil. Ini main jetnya sudah tadi. Inilah pilot jetnya. Saya menggunakan pilot jet bawaan Kawahara, ukurannya 40. Nah, ini sama seperti di karbu PE ya, atau di motor harian itu ada Honda Supra, itu sama ukurannya juga 40. Pokoknya semua motor yang karburatornya Keihin itu pilot jetnya bisa tukar menukar. Selanjutnya di main jet saya gunakan main jetnya 112, karena sempat pakai yang 110 itu putaran atasnya nggak ngisi sama sekali ya. Jadi ini ukuran 112, tapi ini bukan punyanya Kawahara, ini eceran dulu belinya. Selanjutnya kita gunakan cotton bud untuk membersihkan ya, karena bengkel rumahan maklum untuk membersihkan ya. Dan kita gunakan tusuk gigi ya. Tusuk gigi ini bisa digunakan untuk mengecek besarnya lubang main jet. Jadi kalau main jet abal-abal nggak ada ukurannya, kita gunakan ini. Inilah tampilannya yang sudah kita lepaskan, kemudian kita bersihkan lubang-lubangnya di dalam. Ini sebenarnya bisa dilepas ya, rumah nozzle-nya bisa kita lepas pakai kunci plus ya, tapi hati-hati jangan terlalu kuat kencangannya, nanti bisa pecah. Selanjutnya tusuk gigi itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk ngecek ini ya, ukuran dari spooyer pilot jet dan main jetnya ini lebih besar mana dengan spooyer yang lain. Kalau kita belinya yang nggak bermerek atau yang abal-abal, biasanya kan nggak ada ukurannya. Nah, ketika setting kita gunakan tusuk gigi ini untuk menandai ya. Kita masukkan main jetnya kita gini kan, nanti kan dia bekas. Kalau dia masuknya lebih dalam, berarti dia ukurannya lebih besar dari yang lain. Nah, itu bisa kita cek di sini. Kalau dia semakin masuknya ke sini, berarti ukuran main jetnya itu lebih besar. Meskipun nggak ada angkanya ya, biasanya kalau yang nggak ada mereknya itu nggak ada angkanya. Nah, cara mengembalikannya begini. Ini apung-apung sama jarumnya ya. Nah, kita masukkan di sini. Baru kita masukkan pennya. Karena ini, tapi ada beberapa karbu itu yang pennya kan dibaut, jadi habis dibalik, habis dimasukkan kemudian dibaut pengunci pennya. Kalau ini nggak pakai baut, masukkan aja. Udah kita masukkan. Nah, pastikan berfungsi normal karena nanti nggak banjir. Untuk selanjutnya jangan sampai lupa kembalikan pilot jetnya dan main jetnya di sini. Sebelumnya kita masukkan nozzle dulu ya.
kalau sampai lupa ya nanti nggak jalan motornya. Ini kita masukkan dulu, kita gunakan obeng minus kecil ya. Terus nanti kalau nozzle-nya kita pakai obeng kunci 10. Ini sudah kita kembalikan, tinggal kita rakit dengan mangkok karbunya. Oke, sudah bersih ya. Ini flow-nya udah kayak gini. Nah, ini pastikan karetnya ini masih utuh ya. Biasanya kalau karbu sudah lama itu karetnya itu getas, sobek atau retak. Nah, kalau sudah retak itu sebaiknya ganti. Kalau enggak nanti dia bocor dari mangkok ini, keluar terus bensinnya. Kalau darurat ya kasih lem akuarium bisa, atau sealer itu. Filter yang sudah kita bersihkan, selanjutnya kita rakit di karburasinya ya. Nanti tinggal kita pasang karburasinya. Ini setelan udara dan stasioner karbu ya. Jadi kalau untuk melakukan setting, nyalakan motor, kemudian tutup setelan angin-angin ini, tahan mesinnya jangan sampai mati, kemudian dibuka setelan angin-angin ini sampai mesin itu menjerit di paling tinggi ya, berarti itu sudah pas settingannya. Biasanya settingan udara ini ketemunya 1,5 putaran sampai 2 putaran. Kalau lebih dari itu berarti komposisi main jet dan pilot jetnya kita ubah lagi ya. Selanjutnya selang bensin kita masukkan di karburasi dan buka keran karburasinya ya. Jadi jangan dibawa dulu, jadi biar tahu apung-apungnya itu bekerja atau tidak. Nanti kalau sudah kita kencangkan ternyata apung-apungnya nggak bekerja, kita bongkar lagi ya. Jadi kita buka kerannya, pastikan tidak banjir karburasinya, baru kita kencangkan. Selanjutnya pastikan hand grip ini bekerja dengan normal ya, jadi kabelnya nggak ada yang nyangkut ketika digas. Baiklah, langkah berikutnya kita kuras olinya, lalu masukkan atau ganti filter olinya ya. Selanjutnya gunakan kunci T untuk membuka filter oli ya. Ini ada 3 baut 8 ya, baut 8. Hati-hati jangan sampai selek. Oke, kita mulai. Nah, ini sudah kita buka filter olinya. Ini filter oli yang lama, kotor sekali kan. Oh ya, pastikan setiap dua kali ganti oli itu lakukan penggantian filter oli. Tujuannya apa? Supaya oli yang kita masukkan itu terjamin kebersihannya. Ini kan di dalamnya menumpuk ini kotorannya. Nah, biasanya orang-orang itu lupa, hanya mengganti oli saja tanpa ganti filter oli. Padahal ini kalau saking lamanya nggak diganti, ini bisa rapuh. Kalau rapuh ini masuk ke dalam ya hancur motor. Kalau enggak ya olinya sirkulasi olinya nggak lancar. Ada 2 baut, ada 3 baut 8. Ini nanti yang kita kembalikan yang paling atas ya, kemudian 2 baut panjang ini yang bawah. Nah, jangan terbalik, kalau terbalik fatal nanti ujungnya. Oke, kita buka. Ini ori ya katanya, ini murah, paling mahal itu 12.000 atau berapa enggak. Nah, ini warna asli, asli lokal. Ini punyanya Semes, punyanya Shogun 125. Itu sama, filter olinya bisa dipakai di Satriafu. Oke. Oh ya, nanti ketika mengembalikan, setelah filter oli ini kita masukkan, kembalikan pernya ini ya di luar, tak, buat nahan dia supaya nggak gerak-gerak. Oke, kita bongkar, kita masukkan. Ini karetnya pastikan masih bagus ya. Kalau karetnya sudah getas atau putus, dilem sebaiknya ganti. Sebab apa? Nanti olinya pasti ngembes. Selanjutnya kencangkan baut dengan menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Setelah kencang baru kita gunakan kunci ring untuk mengencangkan. Kalau langsung pakai kunci ring nanti kalau selek rusak nanti dratnya ya. Jadi biasakan pakai tangan terlebih dahulu.
Langkah terakhir kita masukkan olinya ya. Kenapa kok oli murah ya? Karena saya lebih percaya oli ini ya. Udah banyak sih oli-oli mahal, tapi pernah malah overheat gara-gara pakai oli mahal. Jadi saya lebih senang ke ini, murah tapi aman buat motor. Oh ya, sebenarnya oli itu ada spesifikasinya ya. Jadi setiap motor itu bisa beda-beda. Jadi ini 15W40. Saksikan di video berikutnya ya, saya bahas tentang oli. Langkah terakhir sebelum membuang bungkusnya ini, jangan lupa dirusak terlebih dahulu ya. Kita lubangi. Tujuannya untuk apa? Untuk memberantas peredaran oli palsu. Jadi kita rusak terlebih dahulu, baru kita buang. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita lanjutkan untuk setting di video berikutnya ya. Oh ya, ini ada kabel apa ya? Ini kabel CDI ya. Jadi yang jelas CDI nya bukan CDI standar. Nah, ini ada buntelan lagi, kita buka. Nah, isinya CDI standar, berarti bisa dipastikan CDI nya yang di dalam bukan CDI standar lagi ya. Jadi sekian video tutorial tentang servis ringan Satria Fu. Mohon maaf pada para master-master, saya hanya ingin berbagi tips saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.